Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membahas sebuah alat. Jadi alat ini rencananya mau dipasang di kapal. Fungsinya sebagai pembaca putaran mesin atau RPM ya. Nah, jadi ini saya belinya satu set seperti ini. Nah, di dalamnya itu ini ada indikator. Ini ada indikator ya. Nah, tipe layarnya seperti ini. Nah, jadi dia tegangan kerjanya itu 8 sampai 24 volt. Ini kabel buat disambung ke sini. Ya, ke sini. Yuk, mana ada? Ya. Nah. Terus ada lagi, kita singkirkan dulu ini. Kemudian ada sensornya. Nah, sensornya itu dia deteksi magnet ya. Sensornya ini mendeteksi magnet, jadi satu paket dengan magnetnya. Jadi ini sensor induktif ya, induktif. Tegangan kerjanya sendiri kurang jelas ya. Dia 6 sampai 36 volt itu ya. Mungkin maaf kurang jelas, kameranya kurang bagus. Oke. Ada 3 bagian. Indikator, terus magnet, lalu kemudian sensornya. Nah, jadi sensornya ini terdiri dari 3 kabel nih. Ada warna hitam, coklat, dan biru. Nah, kalau dari gambarnya sih ini biru itu dihubungkan ke negatif, terus coklat ke positif, dan hitam ke sebagai sinyalnya dia ya. Ya, ini biasanya dari Cina memang seperti ini nih. Atau skala industri biasanya memang seperti ini. Jadi coklat itu positif. Jadi hati-hati pada saat pemasangan. Oke, sekarang kita mau uji coba sensornya nih, bagaimana cara untuk mengetahui dia berfungsi atau tidak. Ya, jadi kita fokus ke sensor. Jadi ini ada saya gambar. Jadi biru itu negatif, hitam signal, coklat positif. Nah, kita akan coba sensornya. Kita akan uji coba. Jadi kan tegangan kerjanya dia di datanya ini kan dia 6 sampai 36 volt. Kita coba dulu di tegangan 12 volt ya. Kita coba 12 volt. Oke, kita tes bagaimana cara kerjanya. Jadi ini positif, ini kita hubungkan ke kabel coklat ya. Kabel coklat. Nah, ini kebesaran kabel power supply saya nih. Terus biru ke negatif. Oke. Oke. Yap. Nah, kita coba. Nah, kalau didekatkan dengan magnet, nah ada indikator yang menyala seperti ini ya. Nah, kita coba turunkan tegangannya 6 volt. Apakah dia masih bekerja? Yap, sorry, 5 volt dia, 5,5 masih bekerja dia. Nah, oke, sekarang kita coba ukur tegangan yang keluar pada sensornya, Oke. Nah, untuk pengukuran, untuk di gambarnya, jadi sinyal
sinyalnya dia yang diukur itu negatif. Jadi cara pemasangan avometernya saya ini merah saya hubungkan ke positif, kemudian sinyalnya saya hubungkan ke warna hitam avometer untuk mengukur. Jadi penyambungan saya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ini yang merah saya sambung ke positif, ini positif ya. Terus putus dia. Oke, ini sambung ke negatif. Terus yang merah itu saya sambung ke positif. Yap, di sini skalanya DC. Yap. Nah, sekarang kita coba mana magnetnya. Wah, lengket magnetnya. Kita coba dekatkan. Nah, dia keluar 5,5 sama dengan tegangan yang masuk. Saya coba lepas, dia 0. Saya pasang kembali. Oke, kita coba tegangan 12. Nah, jadi tegangan yang keluar itu hampir sama dengan tegangan yang masuk. Oke, saya coba lepas. Nah, oke, coba tegangan 24 dan dia masih aman sampai 36. Oke. Nah, oke, kurang jelas ya. Oke, saya lepas. Ini. Nah, dasar inilah yang digunakan untuk menghitung sebuah RPM. Jadi ketika ada magnet, dia tegangannya sinyalnya turun dia ya. Jadi keluar negatif, terus kalau tidak ada magnet dia naik. Karena kan pemasangannya kan dia dipasang di positif, jadi dia 0 dia, supaya bisa terukur tegangan. Nah, bagaimana kalau coba kita balik? Nah, saya pasang positif di hitam, terus negatif. Apakah bisa dia? Kita coba dulu. Agak repot ya. Oke, kita coba dekatkan magnetnya. Mana avometernya? Oke. Oh, itu langsung terukur dia ya. Itu langsung terukur 24 volt. Ya, ini nggak nyala dia. Ya. Wah, sorry. Ini kabelnya kurang nyentuh positifnya nih. Ups. Nah, ya. Kebalikannya kan. Jadi kalau ada magnet, nah ini nih maksud saya ini. Aduh, sorry. Nah, ini negatifnya kurang nyambung nih. Jadi seperti teman-teman lihat, ini merahnya saya pasang di positif. Nah. Aduh, ini kabel hitamnya goyang-goyang nih. Nah, teman-teman lihat, yuk, dekat magnet. Ya, kira-kira seperti itu. Boleh pasang kebalik, tapi kalau petunjuk dari sinyal sensornya, ya pemasangannya itu sebaiknya seperti ini dia. Kalau untuk mengukurnya ya. Atau jadi misalnya kita mau gunakan di dalam modul seperti Arduino mungkin atau Raspi, penyambungannya kira-kira seperti ini yang direkomendasikan. Jadi sisa menambah supaya maksimal mungkin ya. Jadi maksimal 20, maksudnya sinyal yang masuk itu sama dengan tegangan yang masuk, tegangan input sensor tersebut. Jadi makanya diambil positifnya. Jadi kalau misalnya mau ke Arduino mungkin ya tinggal nambahin resistor kemudian dioda zener. Kayak misalnya seperti ini ya. Tuh biasa saya pakai sih. Kayak begini kan. Tuh dioda zener itu. Jadi
Ini disambung positifnya, ini sinyalnya. Signal. Biasanya sih seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kita kan tidak buat seperti itu. Kita akan sambung ke layarnya sendiri. Sekarang kita ambil ke layarnya. Jadi di layarnya itu ada kurang jelas ya. Itu brown, ini coklat, biru, kemudian black. Nah, itu jelas penyambungannya. Jadi sisa kita nyambung. Jadi ini kan ada 5 kabel nih. Nah, yang terpakai itu cuman 3 saja. Oke, kita sambung dulu. Kita sambung dulu. Oke, saya pause aja ya. Nah, jadi saya sudah saya pisah seperti ini. Jadi yang ini saya sambung ke coklat, kemudian yang tengah ini biru, lalu kemudian ini yang kabel yang hitam, kabel hitam sensor ya. Nah, sekarang kita akan simulasikan. Jadi sensornya saya mau coba ukur putaran benda ya. Saya sambung seperti ini ya, sambung seperti ini. Saya teman-teman lihat, oh birunya lepas nih. Oke. Oke. Jadi nanti kabel biru ini saya sambung ke power supply yang hitam negatif, terus yang coklat ini saya sambung ke positif. Kira-kira seperti itu. Oke, selesai penyambungan. Ya, jadi ternyata saya salah tadi ya. Jadi saya coba perhatikan. Nah, ini kabelnya, kemudian yang biru itu di tengah, hitam di pinggir, kemudian coklat di pinggir juga. Nah, terus untuk power supply-nya saya salah ternyata. Jadi di sini untuk power itu positif nomor 1, negatif itu nomor 2. Oke, sebentar nanti di akhir saya bikin gambarnya. Oke, sekarang kita tes. Oke, nah perhatikan sensor, itu sensor lah, dia langsung nyala ya. Oke, coba kita cari magnetnya. Oke, itu terangnya berubah ya, terangnya berubah. Nah, kita sekarang coba ukur jaraknya. Nah, itu kisaran ada sekitar 1 cm. Kalau kurang dekat ya, itu kalau jauh dia sekitar 1 cm ya, hampir 2 cm dia belum dapat. Nah, sekitar 1 cm dia sudah membaca. Jadi gapnya itu sekitar, amannya sih sekitar 10 mili ya, 1 cm ya. Di atas 1 cm itu sudah, menurut saya sudah tidak aman. Jadi perhatikan ya. Nah, itu berarti dia sudah membaca. Oke. Sekarang kita tes mesin bubutnya. Kita coba putaran ini 83 rpm. Yang biru ya, yang biru. Oke. Oke, sekarang kita tes. Oke, dia membaca berapa? Yap, nah, dia mendeteksi 74 rpm. Oke, nah, sekarang kita coba putaran yang lebih cepat. Jadi kalau setelah di sini merah positif, dia akan putarannya kurang lebih 560 ya. Kita coba. Itu dia 480 gram atau 90, kurang lebih segitu ya. Ini bagus, mungkin didekatin 90. Oke, sekarang kita coba putaran lain, misalnya 270. Kita coba 270 segini, 270 negatif. Kita lihat putarannya berapa. 238. Jadi baca bagus ya, baca bagus.
cukup bagus. Jadi kalau misalnya kita mau pasang di kapal, jadi tinggal kita pasang di as. Putaran kapal kan kurang lebih 200 rpm dan magnetnya saya rasa tidak akan terlempar. Kita akan coba putaran 1000 ya. Oke, putaran 1030 positif. Coba. Yap, 897 rpm. Oke. Nah, untuk penyambungan ya, tadi saya salah. Jadi yang benar ini seperti ini ya. Jadi untuk negatif itu disambung ke pin 2, pin 2-nya indikator. Kemudian positif itu di nomor 1. Untuk sensor tetap sama di pin 1, 3 dan 5. Jadi yang salah tadi saya itu negatifnya untuk supply. Jadi untuk supply untuk ke sensor itu dia dapat dari indikator. Gitu ya. Terima kasih.